Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview raket dari Max Bolt yang punya karakter headlight. Nah, tentunya raket dengan karakter headlight seperti ini nggak jadi favorit ya, karena memang sebagian besar orang suka dengan karakter yang head heavy. Nah, walaupun memang dia punya karakter yang headlight spesifikasinya, nah nanti kita akan timbang apakah memang benar-benar dia punya karakter yang headlight atau malah sebaliknya ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan bahas dulu seperti biasa untuk harga dan juga spesifikasi dari raket ini ya. Untuk harga sendiri, raket ini masih benar-benar terjangkau ya, yaitu dibanderol di kisaran harga 350 sampai dengan 400 ribuan, tergantung dengan senar yang kalian pilih ya, seperti itu paketnya. Nah, kemudian untuk spesifikasi sendiri, raket Max Bolt ini untuk grip size-nya ini dia pakai grip size G5. Nah, pasti nyaman ketika dipakai ya. Buat kalian yang suka grip kecil, nah ini benar-benar nyaman ketika dipakai ya, seperti itu. Dan buat kalian yang nggak terlalu suka ya, simple tinggal ditambah grip tambahan. Nah, jadi bisa lebih besar lah feel gripnya ya, seperti itu.
Kemudian lanjut untuk shaftnya. Untuk shaftnya sendiri ini dia pakai slim shaft ya. Dia ada di medium. Nah ini ya, jadi nggak terlalu fleksibel tapi juga nggak terlalu kaku. Nah, dia ada di tengah-tengah ya, atau di medium seperti ini. Nah, raket dengan karakter shaft yang medium seperti ini memang lebih enak digunakan untuk pemain-pemain intermediate ke atas ya. Bukan berarti pemula nggak bisa pakai, tapi memang untuk power transfernya tuh akan berasa lebih minim jika kita compare dengan raket fleksibel. Nah, tapi keuntungannya sendiri ya, akurasi dari pukulannya ini akan lebih terjaga ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk balance point ya, nah untuk balance point kalau spesifikasinya sendiri ini kan ada di headlight ya. Nah, tapi ketika saya timbang ya dengan cuman grip satu seperti ini, nah ini tanpa grip aslinya, jadi gripnya ini cuma satu layer. Dia balance pointnya ada di 300 mm ya, dengan senar Max Bolt-nya ini ya, seperti itu. Nah, ketika gripnya saya tambah ya, tadi saya coba tapi udah saya lepas ya, jadi gripnya saya tambah, dia balance pointnya itu dia lebih ke even balance atau all around, dimana memang dia untuk balance pointnya ada di 285 ya. Jadi nggak sepenuhnya benar raket ini punya karakter yang headlight, tapi ketika saya swing ya feelnya lebih ke all around atau even balance ya, seperti itu. Dan ketika gripnya dilepas, nah ini grip satu layer kayak gini, feelnya juga nggak terlalu jauh berbeda ya, walaupun memang karakternya itu dia lebih ke head heavy ya, atau di 300 mili. Jadi untuk hasil pukulannya juga nggak terlalu jauh berbeda ya dengan karakter power yang saya miliki ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya, kalau untuk frame-nya, nah untuk frame-nya sendiri dia udah pakai bentuk isometrik seperti ini ya. Nah, jadi nggak pakai frame compact dan pasti nyaman ketika dipakai untuk pemain level apapun. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau di Max Bolt sendiri ini dibilang box frame ya. Jadi lain penamaan aja sih, seperti itu. Kemudian kalau bentuk framenya ini dia bentuknya ini segi 6 atau hexagon frame seperti ini ya. Jadi full ya, dari bagian bawah sampai ke atas keliling seperti ini dia full berbentuk hexagon seperti ini ya, atau berbentuk segi 6. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya untuk maksimal tensionnya sendiri, nah ini tinggi sih ya, jadi nggak Max Bolt namanya kalau maksimal tensionnya nggak tinggi. Nah, ini dia maksimal tensionnya sampai dengan 35 lbs ya. Kemudian untuk lubang grommetnya dia udah 76 lubang grommet. Nah, untuk teknologinya sendiri di bagian shaftnya dia pakai slim shaft, dan kemudian di bagian framenya sendiri dia pakai teknologi metallic power frame dan juga control in rail. Nah, jadi memang raket dengan karakter yang seperti ini enak sih dipakai untuk kontrol dan juga untuk defense biasanya ya, seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman ya untuk spesifikasinya. Dan untuk materialnya sendiri ini terbuat dari karbon ya, seperti ini. Nah, jadi full karbon ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai feel dari raket ini secara keseluruhan ya. Nah, pertama kita akan bahas untuk hitting sound ya. Nah, untuk hitting sound biasanya ya raket dengan frame yang isometrik dan punya bentuk frame yang hexagon seperti ini dia punya hitting sound yang benar-benar bagus ya, kayak gini ya. Nah, untuk harga 350 ribuan menurut saya ini hitting soundnya ini udah cukup bagus ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk feel-nya secara keseluruhan ya, kalau raket ini dibilang headlight, menurut saya sih nggak terlalu headlight ya, karena memang pas diukur pun dengan dua grip atau layer 2 grip itu dia karakternya malah lebih ke even balance, dan ketika dipakai juga nggak terlalu berasa kalau raket ini punya karakter yang headlight ya, atau ringan di bagian kepalanya ya, seperti itu. Dan ketika gripnya saya lepas ya, dia malah balance point-nya itu ada di 300 mili, tapi memang nggak terlalu berbeda sih feel-nya ketika dipakai dua grip ya, seperti itu. Jadi overall feel-nya masih kurang lebih sama lah, seperti itu. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan lah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk swing speed-nya sendiri raket ini juga masih terbilang sangat cepat ya. Jadi buat kalian yang suka main speed, raket ini bisa menjadi rekomendasi lah buat kalian ya. Dan juga raket ini terasa responsif di tangan ya. Jadi untuk kalian yang suka defense juga enak banget ketika menggunakan raket ini ya. Dan juga untuk mengatasi bola-bola drive, raket ini juga masih benar-benar mumpuni ya ketika dipakai seperti itu. Karena memang manuver raket ini juga cukup mudah dan swing speed yang cepat, jadi enak banget lah ketika dipakai untuk main speed ataupun adu drive ya, seperti itu. Dan buat kalian para defender juga feelnya enak banget ya, seperti itu. Jadi secara overall sih buat kalian yang suka main defense dan juga main speed,
menurut saya kalian pasti akan kepincut dengan feel dari raket ini ya. Karakternya benar-benar terasa responsif dan akurasinya juga benar-benar bagus ya dengan karakter shaft yang medium seperti ini ya. Jadi buat naruh-naruh bola itu enak banget. Dan juga untuk placing bola itu juga enak, untuk netting juga masih enak ya ketika menggunakan raket ini ya. Nah, kemudian kalau untuk feel smashnya sendiri, kalau misalkan kalian punya power yang standar, kalau menurut saya pribadi sih masih cukup ya ketika digunakan untuk main smash ya, seperti itu ya. Nah, tapi buat kalian yang powernya udah bagus dan juga wristnya udah jadi, saya jamin nggak akan terlalu suka dengan feel raket ini karena memang dia berasa agak sedikit kopong lah ketika dipakai untuk smash ya, buat kalian yang memang powernya udah bagus ya, seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk pemula raket ini masih mumpuni digunakan untuk main smash ya, seperti itu, dan hasilnya pun masih lumayan bagus ya, walaupun memang generate power dari shaftnya sendiri nggak terlalu besar, tapi lumayan ngebantu lah ya dari karakter shaft yang medium seperti ini ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan secara keseluruhan ketika menggunakan raket ini ya. Jadi dengan harga 350 ribuan kalian udah bisa dapetin raket yang feelnya enak banget ya, terutama buat kalian yang suka main speed dan juga main defense. Nah, raket ini bisa menjadi opsi buat kalian ya, karena memang ketika di swing itu berasa cepat, tangan kalian otomatis nggak akan cepat pegal, terutama buat kalian yang pemula ya, seperti itu. Dan untuk karakter shaftnya sendiri, walaupun dia ada di medium tapi masih nyaman ketika dipakai, khususnya untuk kalian yang pemula ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari raket Atroid Gigaseus ini ya. Jadi overall raket ini recommended dan worth it lah untuk dibeli dengan harga yang masih lumayan terjangkau di harga 350-an seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari raket Maxbolt Atroid Gigaseus ini. Semoga video ini bermanfaat ya, terutama buat kalian yang lagi cari raket headlight atau lebih ke even balance. Nah, jadi raket ini bisa menjadi opsi lah buat kalian. Jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.